menentukan KPK dan FPB. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan FPB dan KPK dari 2 atau lebih bilangan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah nyata yang terkait dengan FPB dan KPK. Halo adik-adik, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang KPK dan FPB. Yang pertama kita bahas adalah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Adapun pengertiannya adalah bilangan terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan atau lebih. Contohnya KPK dari 6 dan 8. Untuk mencari kelipatan dari 6, kita buat adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, dan seterusnya. Nah, jika kita amati ini kan ada angka yang sama, di mana kelipatan persekutuan atau sekutu bilangan yang sama, maka kita lihat bilangan angka yang sama itu ada 24 dan 48. Nah, untuk KPK cari yang terkecil, berarti kita ambil 24. Sehingga KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Sudah mengerti adik-adik? Nah, yang kedua adalah FPB atau faktor persekutuan terbesar. Adapun pengertiannya adalah bilangan terbesar yang dapat membagi habis 2 bilangan atau lebih. Contohnya bisa kita buat adalah FPB dari 6 dan 8. Untuk mencari FPB berarti kita mencari faktor. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Faktor dari 6 artinya adalah dapat membagi habis. 1 dapat dibagi habis 6, 2 juga sama dapat membagi habis 6, dan seterusnya. Ini juga sama dapat membagi habis 6. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Faktor persekutuan, yang sekutu artinya sama, maka kita cari yang sama, ada 1 dan 2. Kemudian terbesar, di sini ada 1 dan 2, dan yang terbesar adalah 2. Jadi FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Nah, bisa dipahami ya adik-adik? Untuk selanjutnya kita akan menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan pohon faktor. Contoh yang pertama, tentukan FPB dari 20 dan 60. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, sebelum kita menentukan FPB, kita harus mengerti apa itu pengertian dari bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Apa saja yang termasuk ke dalam contoh bilangan prima? Contoh bilangan prima yaitu 2. Jadi tidak diawali dari 1 ya, karena 1 hanya bisa dibagi oleh 1. Tadi dikatakan bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Nah, di sini 2 dibagi 1 adalah 2. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, di sini 2 dibagi 1 adalah 2. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Maka 2 itu hanya bisa dibagi 2 bilangan, yaitu 1 dan 2. Bilangan itu sendiri. Nah, 3 juga demikian. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1. Jadi hanya itu. Begitu juga dengan 5 dan 7. Bagaimana dengan 9? 9 itu tidak termasuk ke dalam bilangan prima, karena ada angka lain selain 9 dan 1 yang bisa membagi 9, yaitu 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3, maka 9 tidak termasuk bilangan prima. Kemudian 11, 13, 15 juga tidak termasuk bilangan prima,
karena 15 bisa dibagi 5 dan bisa juga dibagi 3. Seterusnya ada 17, 19, dan seterusnya. Jika sudah memahami bilangan prima, maka sekarang kita menghitung FPB dari 20 dan 60. Kita hitung terlebih dahulu faktorisasi prima dari 20. 20 bisa dibagi 2. Nah, jika bilangan genap bisa dibagi dengan 2. Jadi 20 dibagi 2 adalah 10. 10 itu masih bilangan genap, jadi masih bisa dibagi 2. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 itu sudah termasuk ke dalam bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi lagi. Nah, kita lingkari yang merupakan bilangan prima. Selanjutnya kita tuliskan faktorisasi bilangan primanya. Faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Jika sudah mengerti tentang faktorisasi prima, maka sekarang kita akan menuliskan faktorisasi prima dari 20. Tadi dikatakan bahwa perkalian bilangan-bilangan prima. Berarti angka-angkanya ini akan kita kalikan. 2 dikali 2 dikali 5. Berarti kita tuliskan. Kemudian perhatikan, 2-nya ada 2. Berarti ini artinya 2 pangkat 2. Kemudian dikali 5. Nah, bagaimana jika 2-nya ada 3? 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 3. Bagaimana jika angka 2-nya ada 4? 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 4. Begitu seterusnya. Kemudian kita menghitung faktorisasi dari 60. 60 bisa kita bagi 2. Hasilnya adalah 60 dibagi 2 adalah 30. Kemudian 30 juga kita bagi 2 hasilnya 15. Bisa diperhatikan, 15 adalah bilangan ganjil. Maka jika bilangan ganjil, kita akan bagikan dengan bilangan prima yang ganjil, yaitu 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Dan sekarang 5 sudah merupakan bilangan prima. Kemudian hasilnya kita lingkari. Kemudian faktorisasi prima dari 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, bisa diperhatikan 2-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Oke, selanjutnya kita akan menghitung FPB, faktor persekutuan terbesar. Untuk memudahkan kita mencari FPB, ada kata kunci yang bisa kita gunakan, yaitu pilih faktor prima yang sama. Ini ya, bisa diperhatikan yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi, untuk memudahkannya, kita lingkari dulu angka-angka yang sama. Ini ada 2 yang sama, kemudian 5, dan 3 tidak ada yang sama, berarti kita tidak lingkari ya. Kita lingkari 2, kita lingkari 5. Jadi sudah ya. Sekarang kita masuk ke kata kuncinya. Tadi pilih pangkat yang terkecil. Ini sudah sama ya. Ini tidak ada pangkatnya. Berarti pilih pangkat terkecil. 2 ini pasangannya sama. Maka kita pilih salah satunya. Kita tulis 2 pangkat 2. Begitu juga dengan 5. Berarti kita ambil satu saja. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Kemudian dikali 5. Jadi 4 kali 5 adalah hasilnya 20. Nah, FPB dari 20 dan 60 adalah 20. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu tentukanlah KPK dari 24 dan 28. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita tuliskan pohon faktor dari 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 6. Kemudian dibagi 2 hasilnya 3. 3 merupakan bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi lagi.
Jadi hasilnya kita lingkari, kemudian kita tuliskan faktorisasi bilangan prima dari 24. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. 2-nya ada 3, berarti kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian faktorisasi dari 28. 28 dibagi 2 hasilnya 14. Kemudian dibagi 2 hasilnya 7. 7 sudah merupakan bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi, jadi stop sampai di situ. Kemudian hasilnya kita lingkari dan kita tuliskan faktorisasi prima dari 28 adalah 2 dikali 2 dikali 7. 2-nya ada 2 kali, berarti kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, kita akan menentukan KPK-nya. Sama seperti kita mencari FPB, kita akan menggunakan kata kunci. Kata kuncinya adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Ingat ya, dengan pangkat terbesar. Nah, di sini 2 kita satukan sama seperti tadi, 2, kemudian 3 tidak ada pasangannya, tetap kita lingkari, dan 7 juga tidak ada pasangannya, tetap kita lingkari. Nah, kita akan pilih pangkat yang terbesar. Di sini ada 2 dan 3. Pangkat yang terbesar adalah 2 pangkat 3. Jadi kita tuliskan 2 pangkat 3. Di sini tidak ada pasangannya, kita masukkan 3, dan 7 juga sama, kita masukkan 7. Nah, selanjutnya untuk 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita tuliskan 8. Kemudian 3 dikali 7 hasilnya adalah 21. Kemudian 8 kali 21 hasilnya adalah 168. Maka KPK dari 24 dan 28 adalah 168. Sudah paham ya adik-adik?